아니야. 내게 아니야. Kali ini Minet akan membahas drama Korea yang berjudul Brewing Love. Tanpa berlama lagi, episode 4, Markiu, mari kita review. Bang Aram merusak segalanya. Ia sudah membuat warga salah paham pada Yongju. Yongju ingin menjelaskan, tapi warga tak mau mendengarkannya lagi. Minju lalu menarik garis bahwa biang masalahnya adalah perusahaan Jisang. Jadi ia mengusir Yongju, begitu juga dengan Aram, karena sudah membuat warga bingung begitu. Yongju kesal sekali, ia bahkan kini penuh dengan garam. Lalu ia pun menghukum diri sendiri, tapi Minju datang melarangnya. Yongju pun mengernyit karena Minju sebentar baik, sebentar tak peduli. Akhirnya Minju membawa Yongju ke rumahnya untuk membersihkan diri dari garam tadi. Selesai bebersih, Minju pun mulai bercerita arti warga desa bagi dirinya. 4 tahun yang lalu, Minju yang seorang pulau terpencil mulai mendatangi desa yang berisi para orang tua. Dan dengan kekuatan versi dirinya, Minju mulai berinteraksi dengan para warga. Hingga akhirnya Pak Kepala Desa ingin desa mereka melaksanakan festival seperti desa lainnya. Tapi entah festival apa. Dan dengan sekuat tenaga, Minju akhirnya memberikan ide untuk membuat festival bir saja. Karena ia telah menanam pohon bir. Dan begitulah akhirnya Bir Naro pun terbentuk dari kerja keras warga yang membuatnya. Mendengar hal itu, Yongju tak bisa lagi berkata-kata karena sama seperti dirinya yang ingin melindungi cabang busannya Jisan. Apakah ia akan menyerah? Untuk saat ini ia menjadi bimbang. Dan akhirnya festival bir pun dimulai. Sudah banyak orang yang datang. Ada berbagai kegiatan juga di sana. Tapi ternyata Yongju tak menyerah. Setidaknya ia ingin menjelaskan kesalahpahaman pada warga. Bang Aram pun malah ikut-ikutan nimbrung. Hingga akhirnya keduanya bicara serius. Kenapa Bang Aram malah membuat kesalahpahaman tentang dirinya pada warga? Tapi Bang Aram merasa tak bersalah karena semuanya bisa dibeli dengan uang. Tapi apakah Aram juga menjelaskan apa yang akan terjadi kelak jika merger terjadi? Yang artinya adalah semua yang telah warga lakukan akan diambil alih oleh Jisang seluruhnya. Bang Aram pasti tak pernah kehilangan sesuatu kan? Aram sungguh egois karena tak memikirkan nasib dari warga kelak. Dan kekacauan terjadi karena kepala desa malah memesan bir untuk minggu depan padahal acaranya hari ini. Itu artinya mereka kini tak punya cukup persediaan bir padahal festival baru saja dibuka. Hingga mau tak mau Minju menguras persediaan bir Naro. Aram dan Ochanwi yang baru datang pun bersedia untuk membantu. Segera mereka mengemas bir Naro yang tersisa. Aram lalu mencoba membujuk Minju sekali lagi. Toh para warga juga menginginkan merger dan akuisisi. Sedangkan Yongju hanya menginginkan Minju untuk dibawa ke Seoul. Pasti warga akan sedih jika Minju pergi kan? Kenapa Bang Aram terus-terusan menjelekan Yongju di hadapan Minju? Dan ternyata Yongju mendengar hal itu. Ia pun lalu bertanya, apakah Minju percaya semua yang telah dikatakan Aram tentang dirinya? Dan Yongju pun meminta Minju untuk mendengar ceritanya untuk terakhir kali. Memang benar ia melakukan ini semua untuk cabang busannya yang diambang bangkrut. Tapi ia tak mau memanfaatkan warga desa. Jadi yang ia mau hanyalah membuatkan bir baru di tempat ini. Jadi Yongju yakin Minju bisa melihat ketulusannya. Yongju pun disalahpahami lagi. Padahal tadi Yongju mendengar kekacauan yang terjadi. Ia pun bergerak sendiri dan meminta bantuan pada Kang Bum. Lalu memesan bir lagi ke gudang terdekat. Akhirnya ia mendapatkan bir juga dan bergegas segera datang ke festival. Tapi ternyata di tengah jalan, lagi-lagi ada masalah karena ada sebuah kecelakaan lalu lintas. Dan karena berhenti mendadak, sungguh gawat, bir yang susah payah didapatkan jadi rusak. Namun begitu, Yongju harus menolong orang-orang yang kecelakaan tadi. Hingga akhirnya terbesitlah sebuah ide. Ia menelpon pria yang biasa ia panggil pimpinan untuk meminta pertolongan. Pak polisi dan para medis pun segera datang untuk mengurus kecelakaan dan korban-korbannya. Sedangkan Pak pimpinan juga datang dengan bir yang banyak itu.
Sedangkan di festival, meski sudah ditambah persediaan dari gudang Naro, tetaplah belum mencukupi. Dan seperti angin segar, meski sudah disalahpahami, Yeongju datang dengan membawa bir yang banyak itu. Lalu tiba-tiba saja Minju juga datang dan mengumumkan jika ia akan menandatangani kontrak dengan Yeongju. What? Semua tercengang, sedangkan Bang Arem merasa kalah. Oh Chan-wi pun segera menghiburnya dengan memberikan roti panggang rasa cinta. Sedangkan Yeongju dan Minju tiba-tiba saja banyak gelembung cinta di antara mereka. Akhirnya festival berjalan lancar hingga malam hari. Minju sempat digoda wanita di sana, Yeongju pun dengan sigap membantunya. Dan selesai acara, warga berkumpul menikmati kerja keras mereka. Sedangkan Yeongju dan Minju minum di tempat lain. Minju lalu curhat, katanya tanaman hop itu sama seperti dirinya, yang meski memiliki presentasi kecil tapi mempengaruhi seluruh rasa bir. Mereka pun mengobrol terus hingga Minju merasa jika Yeongju adalah wanita yang memahami dirinya apa adanya. Dan malam pun diakhiri dengan meditasinya Minju ditemani dengan nyanyian merdunya Yeongju. Lalu di perusahaan Jisang, tentu atasannya Yeongju senang bukan kepalang karena telah berhasil merekrut Minju. Sudah senang karena bisa mengalahkan saingannya, ternyata Yeongju malah mengajukan tim satgas barunya itu dengan memasukkan tim perencanaan yang salah satunya adalah Bang Ahrem. Sedangkan Minju mulai bersiap-siap ke Seoul memilih pakaian terbaiknya, tapi lagi-lagi gangguan kecemasan menghampiri dirinya. Namun video dari Yeongju yang memperlihatkan antusiasme pengunjung di festival kemarin membuat Minju mendapatkan kepercayaan dirinya kembali. Hingga akhirnya tibalah Minju di perusahaan Jisang, disambut hangat oleh Yeongju beserta juga timnya. Segera mereka pun membahas kontrak itu. Oh Chan-wi ternyata juga ikut serta dibawa sebagai asisten kepercayaannya Minju. Pokoknya apapun itu, Yeongju menyetujui syarat yang diajukan, meski Bang Arem sedikit protes. Setelah menandatangani kontrak, semua diajak berkunjung ke pabrik bir Jisang, pabrik terbesar di Korea. Minju pun terpukau karena peralatan di sana begitu mengagumkan. Dan sebagai tim baru, mereka pun akhirnya minum bersama, meski hubungannya masih terasa kaku. Dan sebagai ahli bir, Minju pun ditantang untuk mencicipi 10 merek bir yang berbeda. Dan ia memang benar-benar ahli, karena dalam sekali jalan ia bisa menebak semua merek itu dengan tepat sambil menjelaskan keunikan rasa dari tiap-tiap merek bir itu. Wah, semua pun langsung respek padanya. Acara pun dilanjutkan dengan Kang Bom yang sepertinya cemburu tak ingin kalah dari Minju. Ia pun mengajak bertanding permainan, lalu disambut baik oleh Oh Chan-wi. Yeongju pun mencoba untuk menghentikan, tapi sia-sia saja usahanya. Karena hanya tampangnya saja yang polos, tapi ternyata Oh Chan-wi itu jago dalam berbagai hal. Dari menembak, adu panco, dan bahkan menyelam, karena ia memang ahli dalam segala hal. Hingga membuat dahi Kang Bom pun tak selamat. Semua lalu berpamitan dan karena melihat dahi Kang Bom yang terluka itu, Yeongju juga Minju mengobatinya dahulu. Hingga Minju yang sensitif itu tahu, ia bisa merasakan jika Kang Bom menyukai Yeongju. Tapi gawatnya Yeongju bisa merasakannya juga. Jadi, apakah itu perasaan sukanya Kang Bom atau perasaan milik dirinya sendiri? Sepertinya Minju sudah jatuh cinta. Episode 4 pun berakhir di situ.